Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang kita memasuki pelajaran matematika, yaitu kita akan melanjutkan sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk pecahan dan soal cerita. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Pak Yul sekarang sudah dalam keadaan sehat. Mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti Pak Yul bisa mengisi mengenai pelajaran matematika ini. Sementara ini Ibu dulu yang mengisinya, mungkin sampai semester ya. Pertemuan kita tinggal 1 kali lagi. Oke, sudah siap? Ya. Kita mulai dengan sistem persamaan linear ya, dalam bentuk pecahan dan soal cerita. Perhatikan sini soalnya ya. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut. Kita ini melanjutkan yang pertemuan yang minggu lalu ya. Kalau sudah dalam bentuk penyelesaiannya dengan menggunakan metode yang sudah Ibu jelaskan, yaitu metode grafik, kemudian eliminasi dan substitusi ya. Sekarang kita lanjutkan ini dalam bentuk pecahan ya. Nah, perhatikan dalam bentuk pecahan 3 per X ditambah 4 per Y sama dengan 6. Dan 2 per X ditambah 2 per Y sama dengan 5. Perhatikan soalnya, ini dalam bentuk pecahan ya. Nah, kita jawab ya. Nah, kita tidak bisa langsung menyelesaikan, jadi kita misalkan 1 per X itu adalah sama dengan A ya. Dan 1 per Y itu sama dengan B. Nanti kalau sudah dapat hasilnya kita kembalikan. Oke, lanjut ya. Diperoleh beberapa bentuk aljabar berikut. Nah, lihat sini. Tadi soalnya 3 per X. 3 per X itu sama dengan 31 per X. Ya. Kenapa menjadi di sini? Nih lihat ya. 3 per X itu sama dengan kita ubah menjadi 31 per X. Ini sama ya. Nilainya ini sama. Nah, sama dengan 3A. Kenapa jadi 3A? 1 per X ini tadi dimisalkan adalah A. Berarti 31 per X, berarti 1 per X-nya A, maka menjadi 3A. Ya. Dari 3 per X itu menjadi 3A. Karena 1 per X-nya kita misalkan A. Perhatikan. Dan 1 per Y-nya kita misalkan B. Lihat sini. Jadi kita lanjutkan ya, seharusnya ini dulu, yang ini dulu. Kalau yang ini adalah persamaan yang kedua. 2 per X artinya ya, bukan artinya sama dengan 21 per X. Ya, 1 per X-nya ini, ya ini yang X dulu ya, yang kita ganti ya. 1 per X-nya ini kita ganti dengan A, sehingga 2 kali A, ya hasilnya adalah 2A. Jadi nanti 3 per X diganti dengan 3A, 2 per X diganti dengan 2A. Sekarang 1 per Y, ya kita ganti dengan B, perhatikan. Nah, lihat sini persamaan yang pertama, 4 per Y. 4 per Y itu sama dengan, ya kita ubah menjadi 4, 1 per Y. Nah, 1 per Y-nya ini diganti dengan B. Maka 4 kali B hasilnya 4B. Oke, saya. Nah, sekarang lihat lagi persamaan yang kedua, 2 per Y. 2 per Y kita ubah menjadi sama dengan 2, 1 per Y. Ya, 1 per Y-nya kita ganti dengan B. Berarti 2 kali B, hasilnya sama dengan 2B. Oke, bisa enggak? Nah, sekarang perhatikan. Sistem persamaan linear dua variabel
awal berubah menjadi, ya. Nah, lihat sini. Ini persamaan yang pertama, ya. Menjadi yang ini 3 per X menjadi 3A, perhatikan ditambah 4 per Y menjadi 4B, ya sudah diuraikan tadi di sini, ini perhatikan. Nah, sama dengan 6. Ya, 6-nya dosa dirubah yang ini yang sama dengan ini yang kita ubah adalah X dan Y-nya di sini. Dan persamaan yang kedua, perhatikan, menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 5. Kembalikan ke persamaannya, ya. Sudah kita ganti ini. Nah, sekarang lihat. Sekarang kita akan menerapkan dengan metode eliminasi. Nah, terapkan dengan metode eliminasi pada SPLDV, tahu ya artinya ya, sistem persamaan linear dua variabel, 3A ditambah 4B sama dengan 6, dan 2A ditambah 2B sama dengan 5. Ini dari bentuk pecahan tadi yang sudah kita ubah. Ya. Sekarang kita lihat dengan metode eliminasi. Nah, ya. Nah, lihat sini. Ya. Kita susun, ya, ini ya. Nah, sekarang kita akan menghilangkan B. Boleh kita akan menghilangkan B, boleh juga kita akan menghilangkan A. Pilih salah satu. Ya, di sini contohnya kita akan menghilangkan B. Berarti koefisien B ini harus kita samakan. Ya, kita samakan berapa? Cukup kita samakan dengan 4. Kalau kita samakan dengan 4, berarti persamaan yang pertama ini dikali 1, sehingga tidak berubah hasilnya. Ya, persamaan kedua, supaya menjadi 4, ya, maka 2 ini kita kalikan 2. Nah, semua persamaan kedua dikali dengan 2. Perhatikan, 3A ditambah 4B sama dengan 6 kali 1, ya, tetap hasilnya yaitu 3A ditambah 4B sama dengan 6. Persamaan yang kedua, ya, ini tadi kita akan menghilangkan B, berarti koefisiennya harus kita samakan. Berarti 2A ditambah 2B sama dengan 5, kita kalikan 2 semua, ya. Sehingga 2A dikali 2, 4A. Ya. 2B dikali 2, 4B. 5 dikali 2 menjadi 10. Jadi semua ya, dikalikan dengan 2 semuanya. Tidak boleh hanya B ini saja, ya. Lanjut. Nah, untuk menghilangkan B, maka kita kurangkan, ya. Nah, sekarang lihat sini, 3A dikurang 4A, hasilnya min A. Ya, ini habis, 0, tidak usah ditulis. Kemudian ini 6 dikurang 10 sama dengan negatif 4. Ya. Nah, maka A sama dengan negatif 4 dibagi negatif 1. Ya. Min A, ya, negatif A itu ada di sini 1, angka di sini tidak dituliskan untuk 1, berarti ini dibagi min 1, maka hasilnya adalah 4. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, sudah ketemu tadi A-nya. Sekarang terapkan dengan metode substitusi pada sistem persamaan linear dua variabel. Jadi setelah metode eliminasi, kita selesaikan lagi dengan metode substitusi. Boleh, ya. Karena sudah Ibu jelaskan juga kita gabung antara eliminasi dengan substitusi. Ya. Persamaan yang pertama, 3A ditambah 4B sama dengan 6. Dan, maaf. Ya. Kemudian 2A ditambah 2B sama dengan 5. Ya. Sekarang jawabnya, perhatikan. Pada langkah sebelumnya, tadi ya yang kita selesaikan, diperoleh A sama dengan 4. Selanjutnya metode substitusi. Ganti A sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Ya. Maksudnya ini. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kita akan mencari nilai B. Ya. Tadi hasilnya A-nya sama dengan 4. Sekarang kita substitusikan salah satu persamaan. Nah, di sini kita ambil persamaan yang kedua. Ya. Boleh aja ngambil persamaan yang pertama, boleh. Persamaan yang kedua juga boleh. Sekarang kita ambil aja persamaan yang kedua. Ya. A sama dengan 4. Ya, maka kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 2A ditambah 2B sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang lihat ini. 2A. A-nya diganti dengan 4. Sehingga 2 kali 4.
ya ditambah 2B sama dengan 5 ya. Lanjut. Nah, 2 kali 4 8 ditambah 2B sama dengan 5. Terus, nah, 2B sama dengan 5, ini kita pindahkan, jadi dikurang 8, ya. Kemudian 2B sama dengan negatif 3, 5 kurang 8 negatif 3 ya. Maka B sama dengan negatif 3/2. Ya. Nah, sekarang sini lagi kembali, ya. Dengan metode eliminasi dan substitusi telah diperoleh nilai A-nya 4, ya, sama dengan 4, dan nilai B-nya sama dengan negatif 3/2. Ya. Sekarang keduanya sudah ketemu, A, B. Ya. A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 3/2. Kita lanjutkan. Jika 1/X tadi sama dengan A, maka 1/X, maka 1/X, A-nya kita ganti, ya. Jika 1/X sama dengan A, maka 1/X sama dengan 4. Kenapa 4? Di sini tadi nilai A adalah 4. Ya, ngerti enggak ini? Ya. Kemudian lanjutkan. Nah, 1/X, jadi kita ubah ini ya bentuknya ya, 1/X sama dengan 4. 4 ini sama dengan 4/1. Ya, boleh. Ini 4 ini sama dengan 4/1. Kita tulis dalam bentuk pecahan. Ya. Kemudian, sekarang kalau kita ubah ini sama nilainya ya, 1/X boleh menjadi X/1 sama dengan, ini juga diubah menjadi 1/4. Sama. Jadi ini sama dengan ini. Supaya bisa diselesaikan. Oke? Nah, sekarang hasilnya X sama dengan 1/4. Tahu enggak dapatnya X sama dengan 1/4 ini? Perkalian silang kalau sudah seperti ini ya. Dan jadi caranya gini. X dikali 4, 4X. Ya. Kemudian 1 dikali 1. Ya, 1 dikali 1, 1, maka X sama dengan 1 dibagi 4. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1/4. Gimana, bisa enggak dipahami ini ya? Agak sedikit ya, pecahan ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi 1/X kita misalkan dengan A, sekarang 1/Y sama dengan B tadi ya. Maka, 1/Y sama dengan B, B-nya diganti dengan negatif 3/2. Nih, B-nya kita ganti dengan nilainya ini. Nah, ya. Terus kita lanjutkan. Nah, kita ubah bentuknya sama dengan ini tadi. Kita ubah bentuknya ya. Y/1 sama dengan negatif 2/3. Kita ubah bentuknya sama nilainya. Sama dengan Y sama dengan negatif 3/2. Ya. Hasilnya. Nah, sekarang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel pecahan tadi ya. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut ya, yang soalnya tadi 3/X ditambah 4/Y sama dengan 6 dan X dan 2/X ditambah 2/Y sama dengan 5 adalah ini nilai X-nya sama dengan 1/4 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 2/3. Ya. Ya, sekarang soal nomor 2. Ulangi tadi sini ya. Jadi ini adalah merupakan hasil penyelesaiannya. Ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 1/4, nilai Y-nya sama dengan negatif 2/3. Bagaimana caranya, misalnya ada yang bertanya gini ya, bagaimana caranya Bu bahwa itu benar atau salahnya ya? Nilai X-nya 1/4, nilainya negatif 2/3, masukkan aja ke soalnya sini. Ganti X-nya 1/4, berarti kan ini 2 dibagi 1/4 sama dengan berapa? Atau 2 dikali 4, 2 kali 4 berapa? 8. Nah ini 2 per negatif 2/3, sama caranya tadi, berarti 2 kali 3/2, berapa hasilnya? 6, negatif 6 ya, negatif 6 bagi 2, negatif 3, 8 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Oh ternyata ini benar. Ya, itu aja.
Jadi kalau mau ngecek benar atau salahnya, masukkan aja, gantikan aja ini. Nah, selesaikan. Oke, sekarang lanjut nomor soal yang kedua. Sekarang perhatikan lagi ya. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel berikut, masih dalam bentuk pecahan. 1/X ditambah 2/Y sama dengan 3. Dan 2/X dikurang 3/Y sama dengan 5. Ayo sambil diperhatikan, sambil ambil bukunya dan alat tulisnya ya, terutama ya, kita mulai mencari hasilnya supaya bisa ya. Nah, bagaimana tadi? Dimisalkan ya. Nah, dimisalkan 1/X sama dengan A. Kemudian 1/Y sama dengan B. Ya. Kemudian diperoleh beberapa bentuk aljabar berikut. Ya. 1/X sama dengan A. Karena ini soalnya 1/X, maka sama dengan A langsung. Ya. Nah, kemudian ini 2/X. 2/X sama dengan, tadi sudah dijelaskan, 2, 1/X. 1/X-nya diganti dengan A, berarti 2 kali A, hasilnya adalah 2A. Oke, sekarang lanjut. Nih, lihat nih, 2/Y. Ya, diubah sama dengan 2 1/Y. Ya, 1/Y-nya berapa? B, berarti 2 kali B, hasilnya adalah 2B. Lihat lagi, di sini, 3/Y. Artinya 3 1/Y. 1/Y-nya diganti dengan B, berarti 3 kali B, hasilnya adalah 3B. Sudah ketemu. Persamaan yang pertama sudah selesai, persamaan kedua juga sudah selesai. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bentuk persamaan yang pertama kita ubah ya. 1/X A gantinya. Kemudian 2/Y gantinya adalah ditambah ya, ini ditambah, jangan lupa 2B sama dengan 3. Untuk persamaan yang kedua menjadi 2A dikurang, ya lihat soalnya ya, dikurang 3B sama dengan 5. Kembali ke soal, udah ya, sudah menjadikan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Boleh kita selesaikan dengan metode eliminasi. Perhatikan, nah, kita terapkan ke metode eliminasi. Nah, ini juga ya, kedua persamaan ini kita akan menghilangkan B-nya dulu. Ya, B-nya dulu kita hilangkan. Sekarang kalau lihat di sini koefisiennya yang pertama, untuk persamaan yang pertama 2, koefisien yang ke persamaan kedua adalah 3. Kita hilangkan B, berarti ini harus kita jadikan 6. Kalau ini dijadikan 6, berarti persamaan yang pertama dikali 3, persamaan yang kedua dikali dengan 2. Ya. Nah, lihat. Persamaan pertama kita kali semuanya dengan 3, maka hasilnya 3A ditambah 6B, ya perhatikan ya, 2B dikali 3, 6B, kemudian 3 dikali 3 hasilnya 9. Persamaan yang kedua, semua dikali dengan 2, hasilnya 4A dikurang 6B sama dengan 10. Ya. Sudah, ini perhatikan ini tandanya yang satunya positif, yang satunya negatif. Ya, kita hilangkan B-nya dengan cara diapakan? Ayo, siapa tahu? Kurang atau ditambah? Ditambah, ya. Karena lihat ini sini. Nah, supaya ini tidak berubah, maka kita tambahkan. Ya. Maka menjadi 3A ditambah 4A, hasilnya adalah 7A, yang B-nya habis, ya. Kemudian 9 ditambah 10, hasilnya adalah 19. Maka nilai A sama dengan 19 dibagi 7. Ya. Maaf, ya. Jadi nilai A sama dengan 19 dibagi 7. Sebaiknya ini tidak usah dulu disederhanakan, supaya nanti penyelesaiannya lebih mudah. Oke. Ya, kita lanjutkan dengan metode substitusi, ya. Nah, lihat sini.
Pada langkah sebelumnya diperoleh nilai A sama dengan 19/7. Selanjutnya metode substitusi, gantikan A sama dengan 19/7 ke salah satu persamaan. Jadi dua persamaan tadi kamu boleh menggantikan persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua. Cari yang kamu anggap lebih mudah ya. Nah, lihat sini. Ini disubstitusikan ke persamaan yang pertama. A-nya di sini nanti diganti dengan 19/7. Oke ya, perhatikan. Nah, ya, ini sudah diganti nih. A diganti dengan 19/7 ditambah 2B sama dengan 3. Yang kita ganti hanya A, ya. Karena kita mencari nilai B. Nah, maka 2B, terus kita lanjutkan ya. 2B sama dengan 3 dikurang, ya, pindah ini, dikurang 19/7. Perhatikan dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang lihat sini. 2B sama dengan, karena ini pecahan tidak dapat diselesaikan langsung. Jadi yang 3 ini kita ubah menjadi 21/7. Ya, karena 21/7 itu kalau disederhanakan adalah 3, ya kan? Sama jadi ini, 3 atau sama dengan 21/7. Kenapa jadi pernya ini 7? Kita samakan dengan ini, 19/7 ini, ya kan? Dalam pengurangan, dalam bentuk pecahan, kalau pengurangan itu bisa diselesaikan kalau penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang sudah sama ini penyebutnya, sama-sama 7, ya kan? Ya, lanjut. Nah, sehingga 2B sama dengan ya 21 dikurang 19 itu 2 ya per 7. Ya, ini 21/7 dikurang 19/7 hasilnya adalah 2/7. Maka nilai B sama dengan 1/7. Artinya ini dibagikan. Ya. 2/7 dibagi 2. Hasilnya 1/7. Oke. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau tanya enggak nih? Nanti kalau Ibu jelaskan nanti bingung lagi nih. Dari mana 1/7 ini ya? Kalian harus bisa ini, ya. Ini jadi 2/7 dibagi ya. Dibagi berapa tadi? Dibagi 2, ya. Jadi kita bisa ubah 2/7 dikali 1/2. Hasilnya 2/14. Kalau disederhanakan menjadi 1/7. Oke? Lanjut. Ya. Dengan metode eliminasi dan substitusi telah diperoleh nilai A sama dengan 19/7 dan B sama dengan 1/7. Ya. Nah, tadi sudah dimisalkan jika 1/X itu sama dengan A, maka ya kita ganti. Ini A-nya kita ganti dengan 19/7. Nah, sudah sama tadi seperti yang Ibu jelaskan yang pertama, ya diubah bentuknya X/1 sama dengan 7/19, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 7/19. Bisa ya? Ini tadi sudah Ibu jelaskan tadi, yang pembahasan yang pertama. Oke. Sekarang lanjut. Nah, jika 1/Y-nya ini sama dengan B, ya, maka 1/Y sama dengan B-nya diganti dengan 1/7. Ya, nih B-nya diganti dengan 1/7 ini. Nah, ya. Kemudian kita ubah bentuknya Y/1 sama dengan 7/1, maka Y sama dengan 7. Bisa ya? Jadi caranya dapatnya 7 ini Y kali 1, Y. 1 kali 7 sama dengan 7. Oke? Sudah ketemu hasil X itu 7/19, Y sama dengan 7. Ya. Penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel berikut itu adalah X-nya sama dengan 7/19 dan Y-nya sama dengan 7. Gimana, bisa enggak? Ya, nanti Ibu berikan soal melalui Google Classroom ya dalam bentuk pecahan yang sama dengan seperti ini, kalian mencobanya ya. Jangan lupa nanti hasilnya dikirim ya. Ini banyak siswa yang tidak mengirimkan
hasil dari soal-soal yang sudah Ibu berikan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal cerita terkait SPLDV, ya, sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan sini. Soal cerita yang pertama. Jadi kita nanti akan membuat kalimat matematikanya, kemudian kita mencari harga yang ditanyakan, ya. Ani membayar 41.000 untuk 2 pulpen dan 5 buku yang dibelinya. Jadi 2 pulpen, 5 buku yang dibelinya itu harganya 41.000 rupiah. Edo membayar 23.000 untuk 3 pulpen dan 2 buku sejenis yang dibelinya. Artinya sama. Ya. Tentukanlah yang pertama model matematika untuk masalah di atas. Ini kita ubah bentuknya. Kemudian yang B, harga sebuah pulpen yang ditanyakan. Kemudian yang C, harga sebuah buku. Oke, perhatikan sini. Ini soal cerita ya untuk mengubahnya supaya mendapatkan jawabannya. Ani membayar 41.000 untuk 2 pulpen dan 5 buku yang dibelinya. Edo membayar 23.000 untuk 3 pulpen dan 2 buku sejenis yang dibelinya. Artinya sama, ya. Nah, sekarang lihat. Untuk membuat model matematikanya, ya, atau kalimat matematikanya. Sekarang kita misalkan P itu adalah harga sebuah pulpen. Jadi pulpen itu, harga sebuah pulpen itu kita singkat dengan P. Kita misalkan dengan P, ya. Kemudian yang B itu kita buat harga sebuah buku, ya. Jadi buku B, pulpen P, ya, lebih mudah gitu ya mengetahuinya. Nah, sekarang model matematika pembayaran Ani adalah, ya, karena di sini 2 pulpen, pulpen tadi dimisalkan P, harga P, jadi 2 pulpen kita singkat dengan 2P, ya. Kalimat matematikanya menjadi 2P ditambah 5 buku B, harga sebuah buku itu kita misalkan B, berarti ditambah 5B. Jadi 2 pulpen ditambah 5 buku hasil sama dengan 41.000. Ya, dalam penyelesaian rupiahnya nggak usah dulu, nanti yang terakhir aja. Oke. Nah, model matematika pembayaran Edo adalah karena Edo membeli 3 pulpen berarti 3P ditambah 2 buku berarti 2B, ya. Sama dengan 23.000. Nah, jadilah 2 buah persamaan. Persamaan yang pertama ini, ya, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, terserah sekarang menyelesaikannya, boleh menggunakan metode eliminasi, boleh juga menggunakan metode substitusi. Tapi yang lebih mudah itu, ya. Nah, lihat sini. Diperoleh model matematika dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Ini tadi, ya. 2P tambah 5B sama dengan 41.000. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 3P ditambah 2B sama dengan 23.000. Nah, itu adalah tadi, ini adalah merupakan model matematika atau kalimat matematika. Nah, sekarang yang A sudah terjawab ini untuk model matematikanya, ya. Sekarang kita akan mencari harga sebuah pulpen. Nah, jadi kita menggunakan metode eliminasi untuk penyelesaiannya, ya. Kita tulis persamaan yang pertama 2P ditambah 5B sama dengan 41.000 dan 3P ditambah 2B sama dengan 23.000. Dengan metode eliminasi kita akan mencari harga pulpen dan harga buku. Lihat sini. Kalau dilihat, ya, kita akan mencari harga pulpen. Dan kita hilangkan harga buku dulu. Lihat sini ya. 5 dengan 2 ini kita jadikan 10. Kalau menjadikan 10, maka ini semua dikali 2, yang ini semua dikali dengan 5. Persamaan yang kedua dikali 5. Persamaan yang pertama dikali 2 menjadi 4P ditambah 10B sama dengan 82.000. Ya. Jadi semua dikalikan. Kemudian persamaan yang kedua dikali 5 menjadi 15P ditambah 10B sama dengan 115.000. Ya. Sekarang kita apakan supaya habis harga bukunya? Ya, betul, kita kurangkan. Nah,
Maka hasil pengurangannya adalah negatif 11P sama dengan negatif 33.000. Maka P sama dengan negatif 33.000 dibagi negatif 11. Hasilnya adalah 3.000. Apa yang 3.000 tadi? P di sini ya. Yaitu dimisalkan apa P ini? Adalah pulpen. Ya. Nah, harga sebuah pulpen adalah Rp3.000. Oke, bisa? Iya. Sekarang kita ke harga buku lagi. Nah, kita gunakan metode substitusi. Ya. Pada langkah sebelumnya diperoleh P 3.000. Selanjutnya metode substitusi. Gantikan P sama dengan 3.000 ke salah satu persamaan. Perhatikan. Nah, kalau dilihat ini adalah persamaan yang kedua. Ya. Sekarang lihat sini. P sama dengan 3.000. Ya, kita masukkan ke persamaan yang kedua. 3P ditambah 2B sama dengan 23.000. P-nya kita ganti dengan 3.000 sehingga 3 kali 3.000. Nih. 3 dikali 3.000 ditambah 2B sama dengan 23.000. Kita mencari harga buku ya. 3 kali 3.000 9.000 ditambah 2B sama dengan 23.000. Ya, maka 2B sama dengan 23.000 dikurang 9.000. Hasilnya 2B sama dengan 14.000. Maka B sama dengan 14.000 dibagi 2. 14.000 dibagi 2 itu adalah hasilnya 7.000. Ya. Maka harga sebuah buku adalah 7.000. Bisa? Jadi harga pulpen 3.000. Dan satu buahnya harga buku 7.000. Ini yang disebut dengan soal cerita, ya. Sekarang yang terakhir, soal cerita yang kedua. Ya, sambil cari juga ya. Sambil menghitung juga ya ini ya, supaya bisa. Dari 12 sepeda motor dan 8 mobil yang diparkir, seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar 64.000. Dan dari 5 sepeda motor dan 4 mobil yang diparkir, ia mendapatkan uang 30.000. Hitunglah uang yang diperolehnya dari 10 sepeda motor dan 7 mobil yang diparkir. Yuk, yang pertama kita buat dulu model matematikanya ya. Perhatikan. Nah, ini. R itu sama dengan tarif parkir sebuah sepeda motor. M, tarif parkir sebuah mobil. Ya. Diperoleh model matematika dalam bentuk sistem persamaan linier dua variabel yaitu, nah lihat sini, R tadi sepeda motor ya, karena di sini ada 12 sepeda motor berarti 12R, ditambah M itu mobil, di sini 8 mobil berarti ditambah 8M sama dengan berapa? 64.000. Ini untuk persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua, ayo coba. 5 sepeda motor berarti 5R, kemudian 4 mobil berarti ditambah 4M sama dengan 30.000. Itu ini yang disebut dengan model matematikanya. Ya. Lihat tarif parkir sebuah sepeda motor. Kita terapkan metode eliminasi, ya. Nah, sekarang di sini yang dihilangkan mobilnya dulu ya. Sehingga koefisien 8 dengan 4 ini kita jadikan 8 udah cukup ya. Berarti yang pertama, persamaan yang pertama kita kalikan 1, persamaan yang kedua kita kalikan 2. Maka hasilnya yang pertama tetap 12R ditambah 8M sama dengan 64.000. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 2 menjadi 10R ditambah 8M sama dengan 60.000. Ya. Kita apakan? Ayo supaya hilang M-nya. Dikurangkan. Nah, sehingga hasilnya 2R sama dengan 4.000. Maka R sama dengan 4.000 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 2.000. R tadi apa? R tadi adalah sepeda. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Nah, maka tarif parkir sebuah sepeda motor ya, adalah Rp2.000. Sekarang kita akan mencari tarif parkir sebuah mobil. Ya, lihat sini. Menggunakan metode substitusi. Ya. Pada langkah sebelumnya diperoleh R itu sama dengan 2.000. Selanjutnya metode substitusi, gantikan R sama dengan 2.000 ke salah satu persamaan. Kalau dilihat di sini adalah persamaan yang kedua ya. Jadi R-nya kita ganti dengan 2.000. Perhatikan. Nah, 5R artinya 5 kali 2.000. R-nya diganti 2.000. Ditambah 4M sama dengan 30.000. Nah, 5 kali 2.000 hasilnya adalah 10.000 ya. Ditambah 4M sama dengan 30.000. Nah, kemudian 4M sama dengan 30.000 dikurang 10.000. Hasilnya 4M sama dengan 20.000. Kemudian M sama dengan 20.000 dibagi 4. Maka hasilnya 5.000. Jadi tarif parkir sebuah mobil adalah Rp5.000. Kalau tarif parkir sebuah sepeda motor berapa tadi? Rp2.000. Oke, sekarang. Nah, dari perhitungan diperoleh ya. Tadi sudah Ibu katakan untuk sebuah sepeda motor Rp2.000, kemudian sebuah mobil adalah Rp5.000. Besar uang yang diterima tukang parkir dari 10 sepeda motor, pertanyaan yang terakhir tadi ya, dan 7 mobil yang diparkir adalah, karena 10 sepeda motor berarti 10 dikali Rp2.000, ditambah 7 kali Rp5.000. Ini tarif mobil ya. 10 kali 2.000 sama dengan 20.000 ditambah 7 kali 5.000 hasilnya adalah 35.000. Jadi untuk besar uang yang diterima tukang parkir untuk 10 sepeda motor dan 7 mobil yang diparkir adalah, tambahkan aja 20.000 ditambah 35.000. Jadi hasilnya adalah Rp55.000. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, tidak ada ya. Ingat, ada yang mau tanya? Oh, tidak ada. Ingat, nanti Ibu akan mengirim soal sistem persamaan linier 2 variabel yang sudah Ibu jelaskan dengan metode grafik, substitusi, dan eliminasi, ya. Akan Ibu kirim soalnya ke GCR, ya, Google Classroom. Ibu mohon terhadap anak-anak didik Ibu semuanya dari A sampai K, tolong kirim jawaban, ya. Tolong kirim jawaban semua yang sudah Ibu kirimkan di Classroom, terutama kelas G sampai K, ya, karena masih banyak ya yang belum mengirimkan jawaban-jawaban ini. Itu saja yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, ya, jaga kesehatan karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester pertama, ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.